Oke, halo semuanya. Kembali lagi masih di bab 3. Di sini kita masih punya 4 subbab lagi. Jadi ada optimasi, ada teorema nilai rata-rata, ada anti turunan, ada persamaan diferensial. Oke, lanjut aja ya, kita langsung ke optimasi atau pemodelan matematika. Nah, jadi optimasi ini sebenarnya adalah gimana kita menyelesaikan soal-soal di real life menggunakan pemodelan matematika gitu. Dan juga tentunya menggunakan aplikasi turunan. Contohnya aja adalah seperti yang ada di soal ini. Sebuah balok terbuka akan dibuat dari karton dengan panjang 24 cm dan juga lebarnya 9 meter. Nah, apabila nih ada bagian yang dipotong pada setiap ujung karton, terus dipotongnya persegi. Nah, yang ditanya, tentukan ukuran balok sehingga volume balok maksimum. Ya, jadi kita pengen volumenya maksimum. Berarti kira-kira ukuran baloknya panjang kali lebar kali tingginya itu berapa? Gitu. Jadi dia adalah kira-kira balok seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan kalau dia dipotong di setiap ujungnya, dia dipotong di setiap ujungnya, dia akan berkurang ya, anggap aja dipotongnya X kali X gitu perseginya. Nah, berarti nanti lebarnya berkurang 2X jadi 9 kurang 2X, kemudian panjangnya jadi 24 min 2X, dan tingginya adalah X ya pasti. Nah, kemudian gimana supaya kita mengetahui ukuran volume maksimumnya? Nah, disinilah kita si turunannya itu mengambil peran gitu ya. Bukan ukuran balok sehingga volume maksimum. Oke, kita coba kerjain. Misalnya panjang sisi persegi tadi X ya. Berarti kan kita akan punya volume. Volumenya adalah PLT. Tadi P-nya 24 min 2X. Kemudian kita punya L 9 min 2X. Dan terakhir kita punya X. Nah, ini kita akan dapat 4X pangkat 3 min 66X kuadrat ditambah 216X. Supaya maksimum, kita turunin kan ya, kita turunin. Kita akan dapat V aksen ya, atau di V per dt adalah 12X kuadrat min 132X plus 216. Nah, ini bisa kita keluarin nih 12-nya. X kuadrat min 11X plus 18. Nah, kalau difaktorin ini akan jadi X min 2, X min 9. Nah, supaya maksimum berarti kan V aksen X-nya harus 0. Ya. Harus 0, berarti ini harus 0 gitu ya. Sehingga didapatkanlah X-nya 2 atau 9. Nah, tapi coba aja kita cek. Kalau misalnya X-nya 9 itu dia tidak mungkin. Kenapa? Karena coba aja kita masukin, kalau X-nya 9 kita masukin ke lebarnya kan X9 min 2X. Kita masukin 9 ternyata dia jadi negatif gitu kan. 9 dikurang 18 kan itu nggak mungkin. Gitu. Jadi ternyata si 9-nya tidak memenuhi. Jadi X-nya 2 atau 9, tapi ternyata 9-nya tidak memenuhi, ya saya tulis TM. Sehingga berarti ya udah X-nya adalah 2. Gitu. Jadi X-nya 2. Sehingga kan yang ditanya ukuran balok ya, ukuran balok. Ya udah berarti ukuran baloknya P-nya 24 min 2X min 4 ya. 20. Kemudian L-nya 9 min 4 ya. Dia 5. Dan T-nya adalah 2. Nah, ini adalah jawabannya ya, ukurannya supaya volume balok menjadi maksimum. Jadi 20 kali 5 kali 2. Gitu.
gitu. Itu untuk contoh sederhana yang pertama. Kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, ini carilah ukuran tabung. Jadi di sini tuh ada kerucut, kemudian di dalamnya ada tabung. Di sini gak ketahuan nih apa namanya. Benar-benar di sini semuanya adalah variabel. Ada A, ada H, ada B, tuh ya, ada R. Nah, berapakah kira-kira supaya volumenya maksimum? Berarti yang ditanya adalah R dan H-nya ya. Tentu saja nanti dalam variabel ya hasil akhirnya. Oke, kira-kira ini gimana? Berarti kan kita akan mulai dari volume tabung aja dulu ya. Jadi karena kita ngomonginnya di sini volume berarti kita mulai dari volume tabung. Dia adalah Pi R kuadrat H. Nah, kemudian di sini kita hitung aja dalam salah satu ya. Misalnya saya akan membuat dia H-nya saya substitusi ke dalam R ya, supaya kita bisa cari nanti. Kan kita pengen tahu R atau H-nya ya, volumenya. Jadi pertama-tama kita bikin jadi satu variabel dulu. Gimana supaya R-nya bisa dalam H? Kita pakai prinsip kesebangunan. Kita kan punya, misalnya kita gambar ini si kerucutnya ya. Si kerucutnya itu kan dia tingginya A, jari-jarinya B. Kemudian di dalamnya itu ada si tabung ya, anggaplah jari-jarinya R. Kemudian tingginya di sini adalah sepanjang ini ya, dia adalah H. Nah, berarti kan kita bisa cari nih prinsip kesebangunannya. Berarti R per B akan sama dengan A min H ya, per A. A min H per A. Nah, jadi kan segitiga kecil dibandingin sama segitiga yang besar ya. Segitiga kecilnya yang ini. Ya, dimana ini adalah A min H. Oke, sampai sini berarti kita bisa tahu AR adalah AB dikurang dengan BH. Nah, berarti kita bisa dapat nih H-nya adalah A dikurangi dengan AR per B ya. Ya benar, H sama dengan A min AR per B. Nah, ini kita substitusi gitu. Jadi ini disubstitusi ke dalam volume tabung ya. Tadi kan volume tabung PR kuadrat H. PR kuadrat H berarti H-nya kita gantilah. Di sini PR kuadrat A min AR per B. Berarti kita akan punya Pi dikali A dikali R kuadrat dikurangi dengan Pi dikalikan A per B R pangkat 3. Nah, ingat di sini yang jadi variabel yang berubah-ubah adalah R ya kan. Jadi kita di sini ngomongin si R ya. Sisanya kan sebenarnya merupakan sebuah konstanta yang tetap ya. Kan ukuran A sama B dia nggak berubah, ukuran Pi juga dia nggak berubah. Nah, berarti supaya volume maksimum balik lagi kan turunannya harus 0. Ya, jadi kita akan buat turunan pertamanya jadi 0. Nanti aksennya dia harus 0. Berarti kita carilah di sini VT aksennya 2 Pi dikali A dikali R dikurangi dengan 3 Pi A per B dikalikan dengan R kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Oke, ini apa yang bisa kita keluarin? Dari sini bisa kita keluarin variabel Pi A-nya ya. Pi A dikalikan 2R
dikurangi dengan 3R kuadrat. R-nya juga bisa keluar nih. Jadi kita akan dapat Pi A R dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 3 per B dikalikan R. Nah udah, ini kan berarti harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0 tadi. Ya udah, berarti kita akan dapat R-nya berapa di sini? R-nya 0 atau dari sini R-nya adalah 2B per 3 ya. B per 3. Nah udah, tinggal ditinjau aja. Untuk R sama dengan 0 nggak mungkin kan, karena kalau R-nya 0 berarti volumenya 0 gitu kan, nggak mungkin volume 0. Nah berarti yang menjawab adalah R sama dengan 2B per 3. Nah sehingga hasil akhirnya ukurannya ya, si ukuran tabung R-nya adalah 2 per 3B dan H-nya, ini kan H-nya adalah A min AR per B. Berarti A dikurangi A per B dikalikan 2 per 3B. Itu dicoret. Berarti A dikurangi 2 per 3A, jawabannya adalah 1 per 3A. Jadi dapat ya, R-nya 2 per 3B dan H-nya adalah 1 per 3A. Dan ini berlaku case-nya untuk umum nih, berarti kalau ada tabung dimasukin di dalam kerucutnya kita tahu tinggi sama jari-jarinya, berarti ukuran tabungnya R-nya harus segini, H-nya harus segini ya, kalau dibandingkan dengan jari-jari dan juga tingginya si kerucut gitu. Oke, ini contoh yang kedua. Sekaligus sepertinya akhir dari subbab ini. Ya benar. Berikutnya kita akan masuk ke teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jadi apa sih teorema nilai rata-rata itu? Pendahulunya gini, jika kita punya grafik, gitu ya, kita punya grafik nih, sebuah fungsi kontinu. Kemudian dia punya garis singgung di antara A dan B. Gitu. Nah, garis singgung ini kan dia menyinggung si titik C. Gitu. Nah, bisa kita lihat di gambar ini bahwa garis singgung di titik C ini gitu ya, ternyata sejajar kan dengan tali busur AB. Ya walaupun tidak selalu sih, tidak selalu ya. Jadi bisa jadi garis singgungnya tidak sejajar. Tapi gitu ya, paling sedikit pasti ada satu titik C gitu ya di antara A dan B, sehingga garis singgung di titik C sejajar gitu. Entah itu di sini lah, di sini, gitu ya, dimanapun dia berada gitu ya, pasti ada garis singgung yang sejajar dengan tali busur atau dengan garis yang menghubungkan antara A dengan B. Nah dari sini muncullah teorema ini gitu. Jadi kalau F kontinu di AB dan terdiferensialkan di selang AB, maka pasti ada C di dalam selang AB yang memenuhi FB ya, dikurangi dengan FA per B min A sama dengan F aksen C. Kenapa seperti itu? Karena gini. Nah ini. Kan kita tahu rumus gradien kan? Gradien. Nah, si C ini kan jelas-jelas nilai C di sini pasti adalah F aksen C ya, karena dia ada garis singgung aksen C. Nah, si F aksen C itu tadi dia memenuhi dia sejajar sama garis singgung. Nah, sedangkan kita tahu gradien itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, berarti untuk gradiennya si garis yang ini ya, Y2 min Y1 berarti FB min FA gitu kan.
Ya enggak? SB min FA per X2 min X1 per B min A. Ya kan? Nah, sedangkan gradiennya si garis singgung di sini adalah F aksen C. Nah, makanya di situ pasti keluar nih si F aksen C akan sama dengan FB min FA per B min A. Coba tadi kita. Nah, ini ya F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Atau dengan kata lain, FB min FA sama dengan F aksen C dikalikan dengan B min A, yaitu permisalan lain. Kita lihat contohnya. Tentukan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk fungsi fx 2 akar x di 1,4. Nah, tadi kan nilai rata-ratanya itu teoremanya gini. F aksen C akan sama dengan FB min FA per F min A ya. Per B min A. Per B min A. Nah, berarti ini kan kita udah punya nih B sama A-nya 1 sama 4. Yang kita perlu tahu tinggal si fx juga kita udah tahu. Berarti kita tinggal cari tahu f aksen x. F aksen x dari 2 akar x. Kan? Dia adalah 1 per akar x. F aksen x-nya segitu, kemudian B-nya 4 dan A-nya adalah 1. Oke. B-nya 4, A-nya 1. Berarti kita masukkan aja ke teorema nilai rata-ratanya. F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. F aksen C-nya kan berarti 1 per akar C ya. Kemudian kita punya FB berarti F4 dikurangi dengan F1 per 4 min 1. Nah, ya udah. Seper F4 ya. F4 berarti di sini kita tulis lagi seper akar C. F4 kan berarti 2 kali 2 ya 4. F1 2 kali 1 2 per 3. Berarti kita akan punya 2 per 3 sehingga C-nya berarti adalah 9 per 4. Nah, gitu. Nah, kalau diilustrasikan kira-kira kayak gini nih ilustrasinya. Jadi ini fungsi fx 2 akar x-nya. 2 akar x, kemudian tadi A sampai B-nya 1,4 di sini. 1 sampai 4. Nah, ternyata pasti ada titik di mana garis singgungnya tuh pas banget di sejajar sama tali busur. Nah, kapan itu terjadi? Ternyata terjadinya ketika C sama dengan 9/4. Kalau ditarik itu di sini 9/4, oh ternyata garis singgungnya di sini benar-benar sejajar nih sama tali busur dari A ke B. Di titik lain belum tentu garis singgungnya sejajar. Gitu. Dipahami ya? Oke, ini latihannya. Untuk latihan silahkan dikerjakan, dikumpulkan hari ini. Carilah semua bilangan yang memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata. Fx-nya seperti itu, rentangnya seperti itu, silahkan dikerjakan.